Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat dalam belajarnya ya. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita akan belajar pelajaran fikih ya. Kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran fikih ini ya. Alhamdulillah, kemarin kita sudah belajar tentang manfaat infak dan sedekah ya. Ada beberapa poin yang sudah kita pelajari. Sekarang kita akan melanjutkannya ya. Sebelum dimulai, mari kita membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaibi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Amin. Alhamdulillah, setelah kita berdoa, kita akan mulai pelajarannya. Semoga dengan diawali berdoa, kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami materi di pertemuan kali ini. Alhamdulillah, kemarin kita sudah belajar beberapa poin ya di manfaat infak dan sedekah. Kita sudah belajar poin A, yaitu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Ya. Kemudian kita sudah belajar juga yang poin B, yaitu manfaat infak dan sedekah adalah untuk membersihkan dan mensucikan diri dan harta yang kita miliki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Kemudian kita sudah belajar di poin C ya. Manfaat infak dan sedekah adalah yaitu untuk menghilangkan sifat kikir ya, menghilangkan sifat kikir. Kemudian poin berikutnya adalah mendidik untuk bersifat pemurah. Nah, salah satu manfaat infak dan bersedekah adalah untuk mendidik untuk bersifat pemurah. Kita dilatih untuk berinfak dan bersedekah sedari kecil ya. Kita akan terdidik ya untuk menjadi pribadi yang pemurah ya, yang suka memberi, tidak pelit untuk mengeluarkan harta yang kita miliki ya. Kita akan terdidik menjadi pribadi yang suka membantu ya, membantu orang yang membutuhkan, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita ya.
Jadi kalau kita terbiasa berinfak dan bersedekah, hati kita akan tergerak, ya, hati kita akan tergerak untuk membantu orang yang sedang kesusahan, ya. Misalnya di lingkungan kita melihat ada tetangga kita yang sedang mengalami kesulitan. Nah, karena kita sudah terbiasa berinfak dan bersedekah, nah, maka kita hati kita sudah diberi petunjuk, nah, untuk tergerak membantu saudara kita yang sedang membutuhkan atau yang sedang mengalami kesulitan. Maka dari itu, infak dan bersedekah ini sangat penting karena itu akan mendidik kita untuk bersifat pemurah. Ya, itu poin selanjutnya, mendidik untuk bersifat pemurah. Kemudian poin E, menyadari bahwa harta itu hanyalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dibelanjakan sesuai dengan aturannya. Nah, dengan berinfak dan bersedekah, kita sadar bahwasannya Allah memberi kita rezeki. Allah memberi kita nikmat yang begitu banyak seperti harta, ya. Itu bukanlah punya kita semua, ya. Itu hanyalah amanah yang Allah titipkan kepada kita, bagaimana kita mengatur dengan baik, ya, dan kita tidak lahap semua harta itu dan untuk diri kita sendiri. Nah, tapi itu ada hak-hak orang yang membutuhkan. Nah, maka dari itu harta adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dibelanjakan sesuai dengan aturannya. Kita mempunyai harta sejumlah sebesar segini misalnya, sekian. Nah, ada aturan untuk menunaikan zakat. Nah, ada aturan untuk menyisihkan sebagian harta untuk berinfak. Maka kita harus keluarkan harta kita untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah. Tentunya sesuai dengan aturan syariat agama Islam. Nah, itu adalah poin E, menyadari bahwa harta itu hanyalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dibelanjakan sesuai dengan aturannya, ya. Jadi harta bukanlah milik kita sepenuhnya. Allah hanya menitipkan untuk kita. Kita jaga baik-baik, kita atur dan kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik seperti berinfak dan bersedekah. Itu poin yang E. Kemudian poin berikutnya ada mendekatkan diri kepada Allah, ya. Mendekatkan diri kepada Allah. Berinfak dan bersedekah salah satu fungsinya atau manfaatnya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita niatkan berinfak dan bersedekah, ya, kita niatkan untuk taqarrub kepada Allah, ya. Agar ibadah kita, kehidupan kita menjadi lebih berkah, ya. Maka dari itu kita berinfak, bersedekah atau berzakat, kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang poin F, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, menghilangkan murka Allah Subhanahu wa taala dan menolak bencana sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya sesungguhnya sedekah itu bisa memadamkan murka Allah dan dapat menolak akibat buruk. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi dengan kita bersedekah, berinfak, Allah akan menyayangi kita, ya. Allah akan menyayangi kita dengan menghindarkan kita dari hal-hal buruk, ya, seperti bencana, ya, seperti kecelakaan atau yang lain, ya. Menghilangkan murka Allah dan menolak bencana. Ketika kita dalam kehidupan kita dipenuhi dengan keberkahan,
insya Allah yang namanya bencana, musibah itu akan jauh dari dalam diri kita, ya. Maka dari itu salah satu fungsi berinfak dan bersedekah adalah untuk menghilangkan murka Allah dan menolak bencana. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya sedekah itu bisa memadamkan murka Allah dan dapat menolak akibat buruk. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maka dari itu, ketika ada niat untuk bersedekah atau berinfak, maka segeralah, walaupun nominalnya sedikit. Yang penting kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Insya Allah akan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir, menambah panjang umur dan dihilangkan dari sifat takabur dan angkuh, ya. Misalnya kita berinfak dan bersedekah, tentu kita akan menyambung silaturahmi kepada kerabat saudara, ya, yang ada di sekeliling kita. Tentu dengan silaturahmi kita akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan berinfak dan bersedekah kita akan lebih erat, ya, dalam ukhuwah Islamiyah, dalam persaudaraan sesama muslim atau sesama, ya, manusia. Kemudian dihilangkan dari sifat takabur, ya, sifat sombong, ya. Kita ingat bahwasanya harta yang kita miliki hanya amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang patut untuk disombongkan, ya. Maka dari itu kita punya harta, kita infakkan, kita sedekahkan, ya. Maka dari itu kita akan dihilangkan dari sifat takabur, sifat sombong. Kadang orang ketika mempunyai harta banyak, ya, itu akan muncul sifat sombong, sifat takabur, ya, mentang-mentang duitnya banyak, ya. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim, ya, yang sudah belajar tentang infak dan bersedekah, maka bersedekahlah dan berinfaklah. Insya Allah hati kita akan dihindarkan dari sifat takabur atau sombong dan angkuh, ya. Itu yang terakhir, yaitu menambah panjang umur dan dihilangkan dari sifat takabur dan angkuh. Itu adalah manfaat infak dan bersedekah, ya. Bapak bacakan sekali lagi, yaitu akan mendidik untuk bersifat pemurah. Kemudian menyadari bahwa harta itu hanyalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dibelanjakan sesuai dengan aturannya. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian menghilangkan murka Allah dan menolak bencana. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya sedekah itu bisa memadamkan murka Allah dan dapat menolak akibat buruk. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian manfaat yang terakhir adalah menambah panjang umur dan dihilangkan dari sifat takabur dan angkuh. Mungkin itu materi untuk pertemuan kali ini. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan, ya. Semoga bisa dipahami. Apabila ada yang belum paham atau ada pertanyaan, silahkan melalui nomor WhatsApp, ya. Syukran katsiran. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.